Halo guys, akhirnya kami keluarga Aru bisa muncul ya guys di video ini. Ya ini mau bikin konten obrolan keluarga di dalam mobil, oke? Ini sebelumnya kita kenalan dulu ya guys. Ini yang nyetir dengan ayah Aru, yang hobinya konten hobi sama kuliner sama keluarga Aru. Terus ada Bubu Aru, Yang- kemarin sempat bikin konten soal soal bayi, soal anak, tapi karena udah masuk kerja lagi jadi udah nggak sempet. iya di parenting ya. Ha-ha. Parenting sama anak. Dan ini aktornya yang di konten anak ada siapa? Neng Ini Neng, kakak Aru 1 dan kakak Aru 2. dan ada Aru Ceta lagi Ceta. tidur. lagi teler. Nah ini ya guys, biasalah kalau suami istri kerja biasanya obrolan ringan serius malah ada di mobil ya guys. Benar banget. Nggak di rumah biasanya malah sibuk dengan kerjaan dan gadget masing-masing ya guys, bukan Iya. bukan ngobrol apa kayak kan. Makanya kan kita tuh selalu punya, emang kayak weekend tuh selalu disempetin, pokoknya harus keluar. Sebenarnya bukan kayak kita emang ke satu tujuan kayak gitu, karena kita tuh muter-muter doang ya. Iya, Cuman pengen ya udah, kalau di mobil tuh pokoknya kita tuh kan nggak pegang gadget, jadi emang ngobrol gitu. main bisa lebih konsen ngobrolnya. Iya, bener banget. Entah obrolan anak, kerjaan, apa keluarga. Iya, Ya, bener. kali ini ya mau ngobrolin tentang milih sekolah anak ya Bu ya. Ya, milih sekolah anak. Mungkin kan kayak suka ketemu gitu kan sama mam yang emang kayak baru punya satu anak, mau nyekolahin anak pertama misalnya, tuh suka nanya gitu ya. Maksudnya kayak Iya. pertimbangan kita milih sekolah anak tuh kayak gimana gitu. Jadi kita mau cerita kita tuh milih sekolah anak tuh kayak gimana gitu ya. Ya sebelumnya mau disclaimer dulu ya. Ini obrolan berdasarkan pengalaman kita ya, berkeluarga ya kurang lebih udah alhamdulillah 10 tahun ya. Ya, Semoga ada 10 tahun, langgeng 3 kami, anak. 3 anak. Dan masing-masing Amin. punya anak istimewa ya. Punya Iya, istimewa semua masing-masing. anak istimewa sih. Buat kita 3 anak ini tuh nggak ada yang kayak paling pinter tuh, enggak gitu kan. Maksudnya paling pinter lah, paling apa. Tapi mereka tuh punya kayak keistimewaan masing-masing gitu. Nah, dulu juga kita pertama juga pusing ini milih sekolah mau gimana ya kan. bener, Ini kita sebenarnya domisili di Tangsel. Di Tangsel kan banyak banget sekolahnya bagus-bagus dari negeri sampai yang wah Swasta, bagus lah swasta, iya. dari yang murah sampai yang paling mahal ada di Tangerang Selatan. Benar. Dan kita juga milih gimana yang pertama jelas sesuai budget lah ya. Ya, tentu kan harus nyesuaiin ya. Sebenarnya tuh kayak kantong kita segimana. Jadi jangan sampai sih sebenarnya kemakan sama gengsi ya nggak sih? Iya. Maksudnya kayak apalagi di kota ya, kayaknya harus di sekolah di swasta yang mahal gitu, cuma karena gengsi doang ya. Jangan kayak gitu sih. Milih sekolah anak tuh yang pertama sih kalau dari kita ya, berdasarkan pengalaman kita tuh emang disesuaikan sama karakter anaknya nggak sih? Iya, pertama. Iya kan? Karena setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Mm-mm. Ada yang memang hobinya dan sukanya mungkin tentang seni. Nah, Terus emang ada yang pinter mungkin secara lahir udah pinter akademik gitu kan. benar. Pinter lah hitung-hitungan, matematik atau yang ilmiah-ilmiah, tapi ada yang senengnya emang seni. Ya visual ngelihat oh senang niru, tapi kalau disuruh hitung-hitungan atau belajar apa bukan ogah sih. Kayak nggak ada minatnya, nggak Minat, senang gitu. Iya. Jadi sebenarnya katanya kalau misalnya kayak kita tuh ngembangin anak sesuai sama kepribadian ataupun misalnya passion dia tuh, anak tuh akan lebih berkembang gitu. Jangan sampai maksudnya kita mendorong sesuatu yang mungkin kayak dia tuh sebenarnya nggak suka gitu. Jadi kita itu sebenarnya tuh emang yang pasti harus lebih kenal karakter anak ya. Dan kemarin tuh kebetulan Aruna dan Arusima tuh kita sidik jariin gitu. Jadi Iya. kayak di Finger Hits gitu lah. Kalau misalnya kayak mau tahu mungkin chat lewat komen ya gitu ya, biar kayak nanti mungkin aku bisa share juga linknya dan di mana. Jadi di Finger Hits itu tuh ketahuan tuh. Jadi anaknya tuh tipe anaknya tuh kayak gimana dan sekolah yang pas buat anak itu tuh apa gitu. Ini pertamanya ya ayah Aru juga kayak percaya nggak percaya sidik Iya. jari untuk anak. Nah. Tapi ya apa salahnya kalau nggak dicoba, ternyata ya nurut aja sama istri kan. Sidik yang sebelum masuk sekolah itu dia lebih cocoknya ke sekolah yang seperti apa seperti itu kan. Makanya dicoba ya dua-duanya itu kita Iya. sidik jari dan kelihatan sih potensinya lebih cenderung kemana gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kayak Aruna itu tuh kan ternyata dia itu tuh cocoknya tuh di sekolah School of Fun namanya. Jadi kayak sekolah yang penuh keceriaan, karena Aruna tuh anaknya memang kayak
apa ya, tergantung banget sama lingkungan gitu kan. Jadi lingkungan yang baik akan mempengaruhi dia juga lebih akan tumbuh kayak gitu kan. Jadi kita cari emang lingkungan juga yang positif, tanpa kompetisi gitu Iya. ya. Jadi Yang jelas nyaman, itu yang anak harus nyaman dulu sama dia, bukan masalah belajar belajar apanya betul. terus sekolahnya bagus atau enggak, tapi dia perlu kenyamanan dengan lingkungannya. Benar dia tuh harus nyaman pokoknya sama lingkungannya, baru dia bisa tumbuh. Nah tapi sebenarnya sebelum lupa deh, sebelum ke itu tuh kan kita tuh sebenarnya dulu tuh sebelum sidik jari tuh kita memutuskan sekolah anak tuh kan juga diskusi ya. Maksudnya diskusi. buat kita tuh yang penting sebenarnya nyekolahin anak tuh apakah memang kita tujuannya tuh untuk akademis, memang bikin anak pinter, ataukah untuk membentuk karakter anak? Iya. Ini mungkin orang tua dulu ya, kayak orang tua saya gitu kan, mikirnya sekolah itu sama aja. Apalagi ya sekolah kampung, masuk di SD negeri, masuk sekolah, belajar, ada matematik, ada bahasa Indonesia, ada apapun itu, udah samain semua. Padahal karena mungkin sekarang udah berkembang ya, perkembangannya banyak, dan semua anak gak bisa disamakan seperti itu semua ya. Jadi ada yang lebih ke karakter lah gitu, gak harus pinter matematik, gak harus pinter apa, tapi dia memang punya kesenangan sendiri terhadap satu hal gitu ya. Jadi sekarang yang didik anak gak seperti orang-orang tua dulu, masukin SD negeri udah ntar bisa dapet ranking, dan dinilainya dari ranking sama nilai yang bagus. Dan dari kita sendiri tuh udah gak seperti itulah ya, didiknya. Kita jadi udah agree bahwa ya sekolah, karena kita berdua sama-sama kerja ya gitu kan. Jadi buat anak mungkin adanya pas malam, itu pun kan bentar gitu kan, cuma 3 jam misalnya, atau 4 jam 5 jam anak udah tidur, pagi kita udah kerja lagi, ketemu sama anak tuh weekend yang full time kayak gini. Ya sekolah kan akan jadi tempat yang dimana mereka tuh lebih sering ada gitu kan. Jadi makanya kita sepakat untuk milih sekolah yang fokus sama karakter ya. Iya. Gitu. Jadi kalau akademisnya mungkin ya udahlah kita les-lesin gitu kan. Dan kebetulan emang waktu kita kita memutuskan untuk sekolah tuh cari sekolah yang sekolah karakter, dan pas di tes sidik jarinya tadi, nah Aruna tuh ternyata memang orangnya tuh harus nyaman dulu kayak gitu kan. Jadi pas banget sebenarnya ya sebelum kita sidik jari sama kita pas menentuin sekolah, fokus ke sekolah karakter yang nggak ada kompetisinya, yang menganggap bahwa semua anak tuh semuanya istimewa, nggak ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu ya. Jadi anak tuh nggak di ranking karena kan sebenarnya semua anak juga istimewa dengan karakternya masing-masing gitu ya. Jadi kita tuh milih sekolah karakter akhirnya. Sekolah karakter apa yang kita pilih? Ya karena kita kan daerah Tangerang Selatan ya, sebenarnya juga nyari-nyari ya yang sekolah yang deket banget dengan karakter itu apa aja. Sebenarnya ada beberapa mungkin ya sekolah di Tangerang Selatan yang basicnya ada karakternya, tapi nggak full karakter. Ada yang mungkin setengah emang karakter, setengahnya masih akademik gitu ya. Ada yang full karakter gitu. Ada yang karakternya paling cuma sepertiga seperti ya Bu ya. Dan kita cari-cari di Tangsel tuh anak mana aja sih yang sekolah ada basic karakternya. Yang pertama kita nyari yang pertama ya agak lumayan gitu kan, ada sekolah apa Budi Luhur gitu ya Bu ya. Kita pernah lumayan juga. Karakternya itu lumayan juga, kita milih pertama buat pilihan itu ya Budi Luhur. Kedua apa Aulia apa ya Bu ya? Ya Aulia juga ada karakter banget juga kan. Anissa juga sih katanya juga emang apa namanya adalah karakternya dibentuk gitu. Tapi karena kita dua-duanya masih kerja ya, dan kita juga kan kalau sama-sama kerja berangkat pagi pulang malam, terus kita paling enggak nyari sekolah yang worth it lah, dekat dengan rumah dan masih mudah diawasi kalau ada sesuatu apa. Nah ketemulah ada sekolah karakter Lasira. Ini full karakter banget gitu ya. Jadi yang dibentuk emang kayak ada tema-tema pilar itu, jadi kayak ada karakter yang pengen dibentuk ke anaknya, kayak mandiri, tanggung jawab gitu kan, cinta teman, dan itu tuh jadi kayak karakter-karakter yang menonjol di anak itulah yang jadi kayak prestasi anaknya gitu. Jadi kita milih sekolah itu tuh karena memang guru-gurunya pun certified karakter yang IHF ya gitu kan. Jadi apa namanya, benar-benar cara nanganin anaknya tuh beda banget ya, emang positif banget gitu kan. Terus bikin anak-anak juga happy, sekolah tuh nggak tertekan ya nggak Runa? Iya. Jadi kamu happy nggak di sekolah di karakter Lasira? Happy. Kenapa? Karena banyak teman. Terus? Gurunya baik. Tuh gitu. Jadi dan nyaman dia gitu. Jadi nggak merasa tertekan karena memang kayak nggak ada
oh misalnya si ini kok nilai ininya dia lebih tinggi, kamu lebih rendah, gak kayak gitu, karena emang nggak ada nilai eksak yang dimana menunjukkan si A lebih pintar dari si B gitu. Jadi emang yang dinilai adalah karakternya banget ya. Rapotnya juga panjang banget, rapotnya panjang, udah kayak baca puisi aja lebih gede novel mungkin, tapi seneng gitu lihat perkembangannya tuh detail satu persatu. Ada hafalan Al-Quran, terus hitung-hitungan juga ada. Tetap ada, akademisnya tetap ada pasti gitu. Cuman emang yang utamanya adalah karakter, dan buat kita sebenarnya untuk Aruna ini penting banget gitu kan si karakter itu. Dan tadi ya yang hasil sidik jari, dan emang anaknya tuh emang harus tergantung kondisi lingkungannya, harus nyaman, maka dia tuh akan tumbuh dengan pesat. Dan ya alhamdulillah sih Aruna sekarang udah kelas 3 SD ya Kak. Jadi dari KB di Lasira pernah pindah ke satu sekolah lainnya, tapi kurang fit gitu ya karena akademis banget. Belum tentu maksudnya yang akademis itu nggak cocok buat anandanya mamam di sini, anaknya mamam di sini gitu kan. Cuman kebetulan untuk Aruna ini ya pastinya sekolah yang seperti itu. Jadi paling nggak harus tahu dulu anak itu minatnya apa dan dia emang sukanya seperti apa. Nah, sebenarnya itu kita mengantisipasi sih sebenarnya kan. Sekolah di swasta ya nggak murah-murah banget lah ya. Itu makanya kita biar tidak anak ntar gak cocok ini pindah ke sekolah lain, ntar gak cocok lagi pindah lagi. Paling nggak kita harus memitigasi dulu anak kita seperti apa, biar tahu ya kan? Jadi biar pas gitu ya, karena kita sebenarnya yang Aruna ini anak pertama kita tuh udah pindah 2 sekolah gitu ya. Di Lasira pindah ke sekolah lain ternyata nggak fit gitu ya karena akademis banget, karena anaknya maksudnya bukan tipe yang akademis banget. Akhirnya kita pindahin lagi ke Lasira lagi, dan alhamdulillah dia nyaman, nggak pernah cocok, nggak pernah bete gitu lah ya. Kalau sekolah tuh happy sama gurunya, nggak pernah nggak cocok sama gurunya. Nah kalau yang kedua, Rusima ini sekarang sekolahnya masih sama sebetulnya di Lasira. Kalau hasil sidik jarinya sebenarnya School of Research, jadi harusnya tuh anaknya tuh kayak pengen mungkin lebih challenging gitu ya. Jadi butuh sesuatu yang sekolah yang menantang dia untuk melakukan observasi gitu kali ya. Cuman sekarang emang karena masih TK gitu ya, kita ya udah, karena karakter juga nggak ada salahnya ya. Untuk semua kepribadian anak juga bagus. Jadi sekarang kita masih sekolahin di Suara Karakter Lasira. Emang kalau menurut kami sih sekolah karakter Lasira worth it ya. Dia kelihatan di rumah seperti apa, diajarin benar, minta maaf kalau bersalah gitu. Iya. Jadi sopan santunnya juga. Benar. Jadi kalau misalnya minta tolong sesuatu pasti dia minta tolong gitu kan. Terus ya sopan santunnya ngerasa banget. Terus dia tanggung jawab ya. Pokoknya ada kalimat tolong, maaf, terima kasih. Iya, gitu. Magic word itu benar-benar dilakukan gitu ya di rumah gitu. Jadi ya kita kebantu lah ya sama sekolah ngebentuk anak. Sekolah karakter, meskipun kita nggak ketemunya mungkin ketemu fullnya weekend lah ya, Senin sampai Jumat ya mungkin ya udah ada kerja, ketemu pagi, berangkat sama-sama pagi, pulang mungkin anak udah tidur kan. Ya jadi dari kami sharingnya itu ya. Kayak gitu sih. Jadi semoga bermanfaat. Kalau misalnya kayak pengen lebih tahu banyak atau apapun, komen aja oke ya. Oke, terima kasih untuk kontennya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa komen, like, and subscribe serta saran kritik biar channelnya makin berkembang dan bagus. Oke. Nanti kita ngobrolin apa lagi gitu ya. Oke. Terima kasih guys.